Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kalista Alfarati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2I dengan NIM 202111318. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaus sahabi. Dari mata kuliah Pengantar Ushul Fikih dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhnasirudin MA MAki. Yang pertama yaitu kaus sahabi. Kaus sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis. Maksudnya adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Jadi, kaus sahabi merupakan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum syarah yang ditentukannya tidak terdapat pada nasnya. Menurut Abu Zahroh, menguraikan beberapa kemungkinan bentuk kaus sahabi tersebut ke dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah apa yang disampaikan sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai sunnah. Lalu yang kedua adalah apa yang disampaikan sahabat itu suatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga yaitu apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Yang keempat yaitu apa yang disampaikan sahabat itu suatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut seorang diri. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Selanjutnya itu contoh dari kaus sahabi. Yang pertama yaitu ada contoh 1, kasus potong tangan pidana pencurian. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada ayat Al-Maidah ayat 38, pencuri menurut hukum Islam ialah perbuatan seorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi pada tempat penyimpanan yang wajar. Tetapi berbeda dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim panceklik dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah pencurian, seperti pencurian Baitul Mal dan pencurian seorang budak yang tidak diberi makan oleh majikannya. Yang kedua yaitu dari Khalifah Umar bin Khattab. Contohnya, kaus sahabi dari Khalifah Utsman adalah tentang azan 2 kali. Hal tersebut tercantum dalam kitab hadis, yaitu dari Sa'ib ibn Yazid, semoga Allah meridhoi ia berkata adalah azan pada hari Jumat yang pertama terjadi berlangsung ketika imam telah duduk di atas mimbar pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka tak kala zaman Utsman bin Affan di mana orang-orang semakin banyak, maka beliau menambahkan panggilan azan ketiga di Zaura, dan Abu Abdillah mengatakan bahwa Zaura itu suatu tempat di pasar Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya itu kehujahannya. Yang dimaksud kehujahan di sini adalah ketentuan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya sebagai dosanya meninggalkan perintah Nabi. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu
ulama Hanafiyah, Imam Maliki, kaul kadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Alasannya ada di dalam Quran surat Al-Taubah ayat 100. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.